persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati Tuhan lewat sesi Menara Doa saat ini. Saudara, saya akan sampaikan satu firman Tuhan mengenai satu pengurapan. Saya percaya bahwa setiap kita membutuhkan satu pengurapan. Pengurapan itu adalah salah satu tanda daripada Allah yang menyertai kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan bukakan sesuatu yang baru buat tiap kita. Saya ingin ajak kita semua, ya Tuhan, mulai dengan doa, muji, dan nyembah. Saya percaya ada kasih yang dialirkan di tengah-tengah kita yang akan memperbarui dan mengubah hidup setiap kita. Mari kita akan mulai, saudara, menara doa kita. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Bawa kami ya Roh Kudus makin dekat, makin kenal, makin mengasihi dan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami diubahkan dalam hadirat-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh ya Tuhan urapan kasih-Mu yang memenuhi tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi para hamba-Mu, ya Tuhan akan melayani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Dengan imanmu katakan, Kau lembut, Kau manis,
Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sama Dia, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
minyak yang baru. Aku butuh minyak yang penuhi anak-anakmu semua butuh dengan minyak yang baru. dengan hadirat-Mu. Buka suaranya saudara. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di rumah-rumah, dimanapun ya Tuhan anak-anakmu berada. Yes. Pulihkan tiap kami ya. Urapilah kami
Angkat tanganmu, sembah Dia. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat. Urapi kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kasih yang menyembuhkan. Kasih yang memulihkan. Kasih yang melenyapkan ketakutan. Kasih yang melenyapkan setiap kekecewaan, kemarahan. Penuhi kami semua ya Bapa dengan kasih-Mu. Penuhi. Urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Kau hadir ya Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami. Makasih Yesus, ya lama-lama. Kami rindu akan Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Penuhi umat-Mu dengan kasih-Mu. Penuhi anak-anak-Mu ini. Oh ya lama, ya lama. Ya lama-lama. Jamah setiap kami. Jamah tiap kami, jamah Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Sembah, saudara bisa mengadu ke Tuhan. Saudara bisa menceritakan isi hatimu, kesulitan, ketakutanmu. Oh ya bahkan kekecewaan. Mari datang, mari. Urapan kasih-Nya memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan, penghiburan. Yes. Oh ya lama. Makasih Tuhan, kami ada di menara doa. Di mana Engkau hadir di sini. Haleluya. Holy Spirit reign now. Holy Spirit reign now. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Hallelujah.
Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Rain down. Rain. Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang begitu kuat saat ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-Mu ini. Saudara yang sakit kanker, minta iman untuk disembuhkan. Mujizat masih ada. Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-Mu yang sakit kanker ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan ginjal yang baru untuk anak-anak-Mu yang gagal ginjal. Beri iman ya Tuhan, untuk sehat, sembuh, panjang umur. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit liver ya Bapak. Jamah, sembuhkan livernya ya Tuhan. Apapun sakit anak-anak-Mu ini yang autoimun, Tuhan sembuhkan yang GERD. Bahkan yang insomnia, yang tidak bisa tidur ya Tuhan, mengalami depresi, mengalami ketakutan ya Tuhan, yang mengalami sakit mentalnya ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapak dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu, kuasa kasih dan kesembuhan-Mu menjamah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit atau keluarga yang sakit ya Tuhan, apapun sakitnya, atau stroke, lumpuh, Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, ya Tuhan COVID-19, aku berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah penyakit-penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, turunkan berkat-Mu buat mereka Tuhan. Apapun yang Tuhan mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena ada satu penyertaan Tuhan, ada pengurapan atas hidup mereka. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan Kau memberkati dengan keluarga-keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami semuanya ya Tuhan, studi mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati jodoh ya Tuhan anak-anak kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan ya Tuhan jodoh yang terbaik Tuhan anak ini, masa depan yang terbaik ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu untuk bisa melayani Tuhan. Ya Tuhan, melayani Tuhan ya Tuhan di masa-masa sekarang ini. Biar ada banyak jiwa bisa diselamatkan lewat kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu ya Yesus. Oleh karena itu berikan urapan yang baru, urapan yang khusus ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami berdoa juga, biarlah ya Tuhan Engkau makin besar, makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya ketika urapan-Mu turun ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati ekonomi keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan, hubungan anak-anak-Mu Yesus, kesehatan mereka dan rohani mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Holy Spirit rain down.
terima kasih. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bawa kami makin percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berikan seri tentang pengajaran tentang pengurapan, saudara, tentang pentingnya pengurapan. Dan saya berikan judul khotbah saya, mengapa penting hidup di dalam pengurapan. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23, saudara, ayat yang 1 ya. Di sini dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kita melompat di ayat yang kelima, saudara, 5b. Saudara, kita akan baca sama-sama ayatnya ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, saya dapat pengertian begini ya. Ketika kita mengenal Tuhan ya sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan yang baik. Katakan amin. Ketika saudara dapatkan poin, Tuhan itu adalah gembala saya tidak akan pernah kekurangan yang baik. Cukup. Tetapi ketika Tuhan mengurapi kepala saudara dengan minyak, ketika saudara hidup dalam pengurapan, diurapi, maka saudara akan menikmati hidup dalam kelimpahan. Bukan cuma tidak kekurangan yang baik, tetapi saudara bisa hidup dalam kelimpahan. Tujuan Tuhan, yang saudara, dia datang, dia berkata, pencuri datang, itu iblis, hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus katakan, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara akan sebenarnya, kenapa Tuhan mau saudara saya hidup dalam kelimpahan? Ya kan, supaya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi di sini pentingnya hidup dalam pengurapan, karena pengurapan itu akan membuat kita mengalami hidup yang berkelimpahan dan kita dapat menjadi apa? Saluran berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, ketika Tuhan mengurapi kita, ya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita supernatural ability. Jadi kemampuan yang supranatural. Insight wisdom, saudaraku. Jadi ada satu semacam pikiran yang tajam, penuh dengan hikmat, insight, dalam gitu. Tuh, tahu pikiran yang tajam, saudara. Stamina, ya kekuatan, daya apa, bisa punya daya tahan yang kuat. Otoritas, kuasa, protection, perlindungan, saudara. Perlindungan ini penting, perlindungan, saudaraku. Ya, jadi dilindungi apapun, ya diri kita, ya investasi kita, apapun orang sekitar kita. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Saudara, Tuhan berikan semua ini. Ketika dia mengurapi, dia memberikan kepada kita supernatural ability. Kemampuan yang luar biasa. Saudara, tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan dan menyelesaikan, saudara, tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, minyak urapan ini, saudara, di Alkitab yaitu melambangkan tuh banyak hal, ya, melambangkan roh Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga berkat Tuhan. Ya, saudaraku, ya minyak urapan, ya kan? Minyak urapan ini berkuasa juga untuk apa? Melakukan kesembuhan, pemulihan, berkat, dan hidup berkelimpahan, sukacita sorgawi, kelepasan dari yang jahat. Nah, di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, saudaraku, ada 3 kelompok orang. Hanya 3 kelompok orang yang diurapi dengan minyak urapan, saudaraku. Yang pertama adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi imam, saudaraku. Yang akan membawa korban, menjadi perantara, bawa doa-doa kepada Tuhan di bait Allah. Itu perjanjian lama, saudara. Imam diurapi dengan minyak. Nabi diurapi dengan minyak. Ya, saudaraku. Dan seorang raja, saudara, itu diangkat menjadi seorang. Jadi saat seorang diurapi dengan minyak, maka hal itu akan menandakan, saudaraku, bahwa orang itu, ya kan, Tuhan memberkati orang itu. Tuhan berkenan kepada orang itu.
Tuhan memiliki penugasan kepada orang itu. Sehingga orang itu diberikan apa? Kesanggupan, hikmat, kecerdasan, otoritas, dan perlindungan dari Tuhan. Karena dia punya tugas. Supaya bisa lakukan dan selesaikan tugas yang dari Tuhan. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, kita tahu bahwa ya, oleh karena Yesus Kristus telah menebus hidup kita. Kita tahu bahwa ketika Yesus mati disalib, saudara tahu tirai bait Allah yang ada di Yerusalem, saudaraku, itu terbelah dua. Di mana saudaraku, ruangan Maha Kudus yang hanya bisa, saudara, dimasuki oleh imam besar, saudara, setiap tahunnya. Sekarang itu ruangan itu terbuka. Yang artinya adalah apa, saudara? Bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka setiap orang yang percaya pada Yesus mendapatkan pengurapan. 3 pengurapan ini, saudara. Pengurapan imam, pengurapan nabi, dan pengurapan raja. Nah, Rasul Petrus dia menuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Katakan begini, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi saudara bangsa yang terpilih. Saat saudara dan saya, ya kan, percaya pada Yesus, maka kita disebut sebagai bangsa yang terpilih. Bangga nggak saudara jadi bangsa yang terpilih? Jadi orang yang terpilih. Yang milih siapa? Tuhan, pencipta alam semesta. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Imamat yang rajani. Imam tidak bisa jadi raja pada waktu perjanjian lama. Saudara, seorang imam dia bertugas sebagai imam. Dia tidak bisa jadi raja. Seorang raja tidak boleh melakukan fungsi sebagai imam. Contoh Saul, ketika dia jadi seorang raja, mau mempersembahkan korban, langsung dia dipecat jadi raja. Saudara, tetapi sejak daripada kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya mendapatkan satu pengurapan yang namanya pengurapan imamat yang rajani. Kita jadi imam-imam Allah, yang dimana kita nggak perlu lagi perantara manusia untuk minta didoakan supaya kita bisa diampuni. Kita bisa langsung berdoa kepada Bapa. Kata Nabi, saudara, kita pun bisa bersyafaat untuk banyak orang. Saudara, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara dapatkan juga urapan raja. Artinya apa? Punya otoritas perkataannya. Otoritas apa? Atas sakit penyakit, atas kuasa-kuasa kegelapan, atas kutuk dalam hidup kita. Kita punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Itu yang namanya urapan raja. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara dan saya diurapi dengan urapan apa? Imamat yang rajani. Kita disebut apa? Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Kita itu milik Allah, saudara. Jangan minder, saudaraku. Sesuatu itu berharga, saudara. Bukan cuman daripada kontennya, isi, tetapi milik siapa itu? Katakan amin. Saudara adalah milik kepunyaan Allah. Saudara tahu bola basket yang ada di tangan saya, itu harganya palingan ratusan ribu rupiah. Tapi bola basket milik Michael Jordan, pemain bola basket dunia, harganya tidak ratusan ribu. Tapi harganya bisa miliaran rupiah kalau dia tanda tangan itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ya, sesuatu yang sama. Ya kan? Jadi artinya apa? Saudara, ada kita semua, ya kan, yang dipilih jadi orang percaya, orang Kristen. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Tujuan Tuhan adalah apa? Kenapa Tuhan mau mengurapi kita? Saudara perlu diurapi. Bukan cuma kenal Tuhan adalah gembala, tapi saudara harus minta, urapi aku Tuhan dengan minyak yang baru. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Jadi kita perlu diurapi supaya kita bisa memberitakan perbuatan. Bagaimana caranya kita memberitakan? Ya kan saudaraku, ya lewat pekerjaan kita sehari-hari, saudaraku. Jadi Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberikan dengan cara Dia memberikan kita penugasan berupa panggilan hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, ya, seperti mungkin saudara jadi seorang pengusaha kah?
Ya, saudara minta, Tuhan urapi saya. Saya ini sebagai seorang pengusaha, urapi saya sebagai pengusaha. Kalau saudara diurapi sebagai pengusaha, atau engkau saudara sebagai karyawan, sebagai pegawai, entah pegawai swasta atau pegawai negeri, saudaraku. Saudara sebagai TNI, anggota TNI atau anggota Polri. Bahkan saudara bekerja sebagai ojek online. Saudara, apapun jenis pekerjaan saudara, kalau saudara diurapi, dengar baik saudaraku. Kalau saudara diurapi, saudara akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara diurapi lewat pekerjaan saudara bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Perhatikan sini. Kita tidak akan pernah dapat melakukan tugas panggilan kita. Atau jalani kehidupan ini. Ya, dengan kekuatan sendiri. Kita semuanya membutuhkan apa? Pengurapan. Kita membutuhkan pengurapan. Saat kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita akan dapatkan apa? Saya pakai istilah bahasa Inggris. New power. Saudaraku. New insight. Insight itu seperti terbuka. Satu pemikiran yang baru. Saudara, satu sudut pandang yang baru. Satu paradigma yang baru. Saudara Kristus, ya. Kita akan dapatkan satu tenaga, energi yang baru. Saudara Kristus, ya kan? Untuk kita bisa jalankan hidup kita. Bukan cuma bisa jalankan, selesai, melakukan. Tapi juga bisa berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita. Siapa di antara saudara yang mau hidupnya diurapi oleh Tuhan? Coba lambaikan tangan. Saudara mau diurapi, katakan amin. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan saudara dalam minggu ini, saudara, beberapa hari ke depan, tentang mengapa penting kita hidup, ya kan, dalam pengurapan daripada Roh Kudus. Saya tidak akan pernah bisa ada hari ini. Saya sebagaimana saya hari ini, itu saya akui semata-mata itu karena anugerah Tuhan lewat apa? Pengurapan. Siapa saya? Saya tidak mampu apa-apa, tidak bisa buat apapun. Tapi saya akan melihat pekerjaan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saya. Saya itu kadang luar biasa. Di dalam keluarga, saya lihat istri, lihat anak-anak. Wah, dahsyatnya luar biasa. Dalam pekerjaan pelayanan, bagaimana Tuhan buat pelayanan seperti ini. Saya katakan, Tuhan siapa? Tuhan yang bilang, terus punya hati yang rindu untuk terus diisi oleh apa? Minyak urapan yang baru. Pada saat kamu terus minta, ya kan, supaya minyak urapan ini terus mengalir dari ke atas kepala kamu, maka pialamu kubuat melimpah. Katakan amin. Sehingga kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Menjadi berkat secara rohani, bisa kuatkan orang. Bisa bagikan firman Tuhan. Ada satu insight, pewahyuan yang Tuhan akan beri lewat hidupmu, kata Tuhan. Kita bisa jadi berkat dalam segala aspek. Saudara Kristus. Kata kuncinya adalah urapan. Saudara setiap hari berdoa, Tuhan aku minta pengurapan baru. Tadi waktu nyembah, waktu kita doa menyembah, saudara rasakan gak urapan? Saudara rasakan dah hadirat. Tiap hari minta urapan. Tiap hari minta urapan. Perhatikan saudara Kristus. Ya, yang pertama nih, poin pertama yang kita mau bahas adalah Tuhan akan mengurapi kita. Ya. Saat Tuhan memberikan kita sebuah penugasan. Sepanjang hidup kita ini adalah penugasan. Kita tahu ini adalah penugasan dari Tuhan. Maka saya percaya Dia akan mengurapi kita. Katakan amin. Kalau Tuhan memberikan penugasan, Tuhan akan mengurapi kita. Dengan memberikan kita kekuatan untuk melakukan dan menyelesaikannya. Kalau tugas ini belum selesai, saudaraku, saudara percaya apapun yang terjadi, gak usah khawatir, tugasku belum selesai. Karena Dia yang
memanggil adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Yang percaya katakan amin saudara. Ini harus pegang. Saya yakin dalam hidup saya. Sepanjang ada, saya minta Tuhan tugaskan saya apa. Saya ditugaskan sebagai apa? Sebagai seorang suami untuk istri saya. Saya ditugaskan sebagai apa? Sebagai ayah buat 2 orang anak saya. Anak saya masih kecil, mereka masih sekolah. Itu tugas saya. Saya minta supaya Tuhan, aku bisa selesaikan tugasku sebagai ayah. Saya di gereja sebagai apa? Sebagai gembala jemaat, pemimpin rohani di gereja. Saudara Kristus, saya tahu ada banyak penugasan-penugasan yang Tuhan beri dalam pelayanan. Banyak aspek. Saudara, saya melihat yang hari-hari ini ada banyak penugasan. Saya bilang, Tuhan, beri saya pengurapan untuk bisa melakukannya menurut kehendak-Mu dan bisa menyelesaikannya sampai garis akhir. Ketika kita terus doa, Tuhan berikan saya penugasan. Saya tahu penugasan. Ada penugasan yang kita tahu ini tugas tanggung jawab rutin. Ada penugasan-penugasan khusus yang Tuhan beri kepada kita. Dan biasanya saudara, penugasan khusus seperti kayak saya dulu bangun gedung gereja. Saudara, yang begitu besar biayanya. Nah, tahun ini Tuhan bilang bangun gedung sekolah, untuk bangun sekolah. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Ini penugasan khusus. Tapi penugasan yang rutin yaitu sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, kepala semua segala macam itu harus dijalanin. Sebagai gembala jemaat itu penugasan harus diselesaikan, harus ada ini kan. Ketika Tuhan menugaskan saudara, Dia akan mengurapi kita. Saudara akan jalani hidup tidak lelah, tidak capek kalau saudara diurapi oleh Tuhan. Dan ingat, pengurapan itu datang dari apa? Penugasan. Katakan amin saudara. Nah, 1 tema Tesalonika 5 ayat 24 katakan, Ia yang memanggil kamu adalah apa? Setia. Ia juga yang akan apa? Menggenapinya. Katakan amin saudara. Tapi kalau misalnya sudah selesai penugasannya, dengar baik saudara, ya sudah, kita bisa pulang. Saudaraku, kembali ke sorga. Itu tugas sudah selesai. Katakan amin saudara. Tapi kalau tugas belum selesai, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin saudara mengalami yang namanya vonis dari dokter, tidak lama lagi akan meninggal dunia. Penyakit ini tidak akan membawa kematian kata dokter. Tapi kalau tugas belum selesai, saudara, kita bisa pakai ayat bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena setiap penugasan ada pengurapan. Di dalam pengurapan ada apa? Ada apa? Kesehatan. Kalau sakit, disembuhkan. Di dalam pengurapan tidak mungkin ada kekurangan. Di dalam pengurapan pasti ada kelimpahan. Karena ada sesuatu yang bisa dibagikan, yang harus dibagikan. Katakan amin saudara. Di dalam pengurapan tidak akan pernah kekurangan hikmat. Saudaraku, di dalam penugasan-penugasan kita pasti ada pengurapan. Pengurapan membutuhkan hikmat, membutuhkan kecerdasan. Saudara, pengetahuan, kemampuan untuk bisa melakukannya. Tuhan sediakan buat kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam setiap penugasan ada pengurapan. Pengurapan membutuhkan apa? Daya tahan. Saudara, daya tahan. Daya tahan bicara apa? Kesabaran, ketekunan, disiplin. Itu dari pengurapan. Yang memungkinkan ketika seorang melakukan penugasan dalam pengurapan, maka hasilnya jauh lebih banyak daripada seseorang yang menjalani hidup tanpa pengurapan. Sesulit apapun tugas saudara, penugasan yang Tuhan beri. Aduh, saya sulit sekali, ya kan? Menjadi seorang pelajar, menjadi seorang mahasiswa menjalankan, itu panggilan hidup saudara, itu penugasan dari Tuhan. Dengar, minta pengurapan. Saya percaya saudara bisa menyelesaikan studi saudara tepat pada waktunya. Dia bukan cuma memberikan kepada saudara otak yang cerdas untuk bisa menerima, menangkap setiap pelajaran, membaca buku-buku yang saudara harus baca. Tetapi dia juga akan mencukupi biaya
yang dibutuhkan untuk kuliah saudara. Dia akan kirim, Tuhan akan kirim orang-orang untuk mendampingi saudara supaya saudara bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Yang mengerti dan percaya, pengurapan itu penting. Di dalam penugasan apapun itu. Saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai bisnismen, sebagai karyawan, sebagai apapun, kita semua butuh yang namanya pengurapan. Yang mengerti katakan amin. Ya kan, pengurapan ini yang memberikan kita kuasa. Kisah 1 ayat 8. Perhatikan saudara, ini ayat kalau kita lihat dari sudut pandang paradigma yang lain yang baru saudara, ini ayat, ini luar biasa ayat ini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini saudara. Ya, Tuhan memberikan penugasan kepada para murid untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Saudara, di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang memegang kuat, saudara, hukum agama mereka. Di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu, saudaraku, yang sedang membenci Yesus, yang sedang menentang Yesus, yang memusuhi Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Berita penyaliban baru, Yesus dibunuh dan dicari semua pengikut-pengikutnya. Semua, kalau saudara baca sejarah gereja, orang-orang Kristen abad pertama, mereka dikejar-kejar saudaraku untuk dibunuh. Saudara, dijadikan makanan untuk singa-singa yang lapar. Mereka diadu sampai berantem sampai mati. Saudara, tetapi situ dia bilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kamu akan jadi saksi. Kamu jadi saksi. Ini tugas yang sangat sulit. Buat para murid sulit sekali. Saya harus bersaksi di kota Yerusalem. Kota yang anti Kristus, anti Yesus, anti Kristen. Bahkan tahu orang Kristen diberitakan sebut nama Yesus, tangkap. Saudara Kristus. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Pada hari Pentakosta, saudara tahu gak hari Pentakosta? Murid-murid semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Saudara Kristus. Lalu Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali karena takut menyaksikan, mengaku bahwa dia pengikut Yesus kepada seorang perempuan budak. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia diurapi, dapat urapan, Petrus berdiri bukan cuma perempuan budak, tapi dia berdiri di hadapan banyak orang, ribuan orang. Dia berkata, dia bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Saudaraku, kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus. Dia meminta seluruh Israel, seluruh kota Yerusalem untuk bertobat dan percaya Yesus. Memberi diri baptis supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan mereka dibebaskan dari hukuman kekal, berhidup yang kekal. Sudah tahu, pada hari Pentakosta itu 3.000 orang bertobat. 3.000 orang yang agamawi, yang kuat pegang agamanya, tiba-tiba tersentuh dan memberi diri dibaptis. Tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 bulan, 3 bulan, seluruh penduduk kota Yerusalem, saudara, sudah mendengar Injil daripada para murid yang percaya sama Tuhan. Sesuatu yang sulit tiba-tiba berubah menjadi mudah ketika pengurapan itu turun. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ketika Tuhan memberikan penugasan, maka Tuhan akan melengkapi dengan apa? Pengurapan. Pengurapan bicara tentang seluruh aspek. Rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah melayani 23 tahun jadi gembala sidang di tempat ini. Bahkan sejak muda, umur 17 tahun saya sudah melayani juga. Saudara Kristus. Sekarang saya umur 57 tahun, saudara. Saya melihat ketika Tuhan memberikan penugasan, Dia berikan pengurapan,
saya melihat tidak ada satu pun kekurangan. Tidak kekurangan yang baik. Bahkan apa saudara Yesus? Dia beri bahkan berkelimpahan. Apakah saudara berkata waktu dengar ini, Tuhan aku mau dipakai. Beri aku penugasan. Saya mau hidup berarti. Katakan amin. Oh jadi 17, sekarang 57, 40 tahun saya melayani. Yang kedua, saudara, coba kita renungkan yang kedua. Tentang pengurapan. Saudara, tadi saya sudah sebut, pengurapan Roh Kudus membuat suatu perkara yang sulit menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Ketika saudara diurapi oleh Roh Kudus, ya kan, saudara melakukan dan menyelesaikan tugas pekerjaan, pelayanan dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan diri saudara sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara harus tahu gini ya. Kalau kuasa Allah yang bekerja, kuasa Allah itu bisa bekerja siang dan malam. Sedangkan kekuatan kita hanya bekerja saat kita bekerja. Kalau kuasa Allah kita libatkan Tuhan, lalu kuasanya bekerja, siang malam dia 24 jam dia kerja terus. Karena Allah tidak terbatas. Ini pengurapan saudaraku. Kalau ada pengurapan yang di dalam, saudara, maka kuasa ini kerja siang malam. Makanya dalam pengurapan pasti ada apa? Perlindungan. Ada pemeliharaan. Saudaraku, sekalipun kita sedang tidur, tapi penjaga kita tidak tertidur. Katakan amin saudara. Ya kan, penjaga kita tidak tertidur. Nah itu yang makanya melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Lewat apa? Lewat doa. Ya minta Tuhan doa. Semua pengurapan tidak bisa saudara dan dapatkan, ya kan, tanpa saudara dan saya berdoa. Minta. Tiap hari minta. Katakan amin. Saya coba jelaskan seorang yang hidup dengan pengurapan, dengan seorang yang hidup tanpa pengurapan. Coba kita lihat dalam Efesus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan His unlimited resources. Sumber-sumber dayanya yang tidak terbatas. Ya, aku berdoa menurut kekayaan kemuliaannya, menurut saudara, sumber-sumber daya dia yang tidak terbatas. Aku berdoa akan menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh Roh Kudusnya yang ada dalam batin kamu. Apa artinya di sini saudaraku? Paulus berkata bahwa ya kan, ketika seorang diurapi oleh Roh Kudus, saya berdoa supaya kamu diurapi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu, ya kan, dengan segala kekuatan kuasanya, dengan segala sumber-sumber dayanya yang tidak terbatas, kekuatan tidak terbatas akan menguatkan dan meneguhkan kamu. Jadi artinya di sini saudara, ya kan, kalau kita harus sadar kenapa kita butuh pengurapan. Karena tenaga kita, energi kita ini terbatas. Pengetahuan kita itu terbatas. Kebijaksanaan kita juga terbatas. Keterampilan kita terbatas. Tetapi kita percaya Tuhan itu tidak terbatas. Amin saudaraku. Ketika Tuhan mengurapi kita, Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga kita bisa menjalankan tugas, pekerjaan dengan lebih baik. Ya kan? Lebih bertahan lama, lebih awet. Ya kan? Bahkan kita dapat melakukannya jauh lebih banyak. Dengan hasil-hasil yang tidak terduga. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kalau saudara tidak hidup dalam pengurapan, saudara kan jadi orang yang lelah, mudah capek, maunya marah terus, kesel terus, kecewa terus. Itu tambah saudara capek. Takut sepanjang waktu. Sebab saudara mengatasi kesulitan dan masalah dengan apa? Kekuatan sendiri. Saudara berusaha untuk mencapai tujuan. Saudara berusaha untuk mencapai kehendak. Melakukan kehendak saudara. Dengan kekuatan saudara sendiri. Tetapi saya ingin beritahu Roh Kudus yang mengasihi kita.
Roh Kudus ingin menguatkan dan meneguhkan kita. Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah mengurapi kita supaya kita mempunyai new energy, new power, new wisdom. Seluruh resourcesnya saudara Kristus yang kita butuhkan, Dia akan berikan supaya saudara saya bisa melakukan dan menyelesaikan tugas panggilan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Filipi 4 ayat 13 katakan apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan padaku. Paulus bilang segala perkara, apapun itu aku tanggung. Mau ngadepin si A, ngadepin kelakuan si B, ngomongan si A, tulisan si ini, reaksi kita. Kita gak bisa kendalikan omongan orang, tindakan orang. Tapi kita bisa, saudaraku yang kasih, ya kan, kita bisa kendalikan respon kita. Tapi kita gak kuat. Nah, kita doa, Tuhan beri saya kekuatan. Karena Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan padaku. Katakan amin. Kalau kita selalu minta, kalau kita selalu berharap untuk kepada orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhan untuk ya dihormatilah, dihargailah, diperhatikanlah, dicukupilah, diapalah. Kadang-kadang kita minta, kita harap orang. Saudaraku, yang sebenarnya cuman Tuhan yang bisa lakukan itu. Kita kan jadi kecewa loh. Kita kan putus asa. Muncul kan kemarahan, konflik di dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa kita marah? Kita konflik sama orang. Saudaraku, ya karena kalau kita kecewa, kita putus asa. Karena kita harap orang itu melakukan sesuatu. Memberi sesuatu, melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, berpikir sesuatu, berpendapat sesuatu yang kita inginkan. Padahal cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita dalam hidup kita. Suami saudara tidak bisa, istri saudara tidak bisa, pacar juga nggak bisa sanggup penuhin kebutuhannya. Saudara punya pacar? Nggak bisa penuhin. Nuntut terus, makanya ribut terus kan pacaran. Sahabat dekat tidak bisa sanggup. Tidak ada seorang pun yang dapat bisa memenuhi kebutuhan kita. Baik itu dalam rohani, jasmani, hubungan sosial, keuangan. Kecuali siapa? Yesus sendiri. Katakan amin. Yesus nanti bisa pakai orang-orang. Ya mungkin dia adalah suami, memang itu istri, itu sahabat, itu pacar. Tapi jangan bergantung sama dia. Itu yang poinnya ke sana. Katakan amin. Saya mau kasih lagi satu ayat saudara sebelum saya tutup ya. Ada satu ayat, Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam apa? Kristus Yesus. Nah ada kata Kristus. Saudara tahu gak arti kata Kristus? Apa arti kata Kristus? Banyak orang berpikir Kristus itu adalah nama belakang, last name. Misalnya saudaraku, ya kan, nama teman saya Sony Latu Putih. Nah Latu Putih ini nama belakang, itu bukan saudaraku. Ya kan? Saya Sabta Tandi, bukan Tandinya ini nama belakang, itu nama belakang. So, Yesus Kristus, oh marganya Kristus dia, bukan. Yesus marganya bukan Kristus. Saudara jangan salah. Kita kadang-kadang pikir ya kan, Kristus oh sama ya. Aku Sabta Simatupang. Oh, di Yesus itu Kristus, marganya Simatupang. Mungkin ya saudaraku, ini bukan. Saudara tahu bahwa ya kan itu bukan. Kristus itu dalam bahasa Yunaninya artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Arti kata Kristus adalah apa ya? Yang diurapi. Yang diurapi itulah yang memberikan kita pengurapan, kekuatan, kuasa untuk melakukan tugas pekerjaan selama kita hidup di dalam dunia ini. Katakan amin. Nah kata Kristus juga dalam bahasa Ibraninya namanya Mesias.
Ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias, Kristus yang diurapi, memberikan kita pengurapan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi Kristus mengurapi kita bukan untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Yang mengerti dan katakan amin. Pertanyaannya sekarang sebagai penutup adalah, saudara bilang, Pak Sabta, gimana saya bisa diurapi? Saya tiap hari, saudaraku, setiap saya pagi bangun, itu penting. Pengurapan itu seperti mana? Saudara tidak bisa pakai pengurapan yang kemarin untuk hidup hari ini. Saudara nggak bisa pakai pengurapan hadirat Tuhan, saudara, ya kan? Pengurapan yang di retret atau di KKR atau doa pengurapan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, ketika saudara dilawat sampai guling-guling, itu pengurapan tidak bisa dipakai untuk masalah saudara, untuk kehidupan saudara hari ini, tidak bisa. Seperti mana turun pagi hari, mana harus dimakan untuk hari itu. Besok orang Israel ambil lagi mana. Ini pengurapan saudara, pengurapan setiap hari. Bagaimana tanda saya diurapi Pak Sabta? Saudara doa dan minta. Sampai saudara alami yang namanya zaman di hati. Saya rasa teks. Tapi kadang-kadang menangis. Tuhan makasih. Untuk bisa didapatkan pengurapan. Minta penuhi aku Tuhan. Urapi aku dengan urapan baru. Saudara mulai naikkan nyanyian pujian. Kenapa harus naikkan nyanyian pujian? Karena Allah hadir. Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Katakan amin saudara. Nyanyi. Saudara baca Alkitab. Waktu baca Alkitab, saudara baca seolah-olah dia sedang berbicara kepada saudara. Saudara berdoa, saudara bicara sama Tuhan. Tapi waktu baca Alkitab, Tuhan bicara sama saudara. Izinkan dia bicara. Saat itu saudara renungkan, aku terima Tuhan urapan yang baru. Ketika aku diurapi, aku tahu aku punya kekuatan supranatural. Kemampuan supranatural. Aku punya hikmat dan kebijaksanaan. Aku punya yang namanya, ya kan, pengertian yang baru. Yang ngerti katakan amin. Aku punya kekuatan. Ketika kita ada pengurapan, saya percaya pengurapan ini akan bisa membuat saya berhasil mengatasi setiap kesulitan-kesulitan. Sulit jadi mudah dalam hidup saya. Katakan amin. Saudara mau mengalami pengurapan? Tiap hari harus mengalami perjumpaan. Karena diurapi, berjumpa dengan Tuhan. Tutup mata kita. Saya berdoa saudara diurapi. Tutup mata ibu bapak. Bapak, aku berdoa. Biarlah umatmu semuanya diberkati dengan pesan ini. Kami butuh pengurapan tiap hari. Kami mau Tuhan mengambil, menerima, dipenuhi dengan urapan tiap pagi. Untuk jalani hidup kami sepanjang hari. Lawat jamah anak-anakmu. Lembutkan hati kami ketika kami diurapi. Engkau mengubah kami menjadi manusia baru. Ketika kami hidup dalam pengurapan, kami tahu ada Allah yang menyertai kami. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Berkat-Mu turun untuk anak-anak-Mu ini. Berkat-Mu turun untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu. Biarlah tahun 2022 ini Tuhan. Mereka ya Tuhan akan bisa mengerti dan menjalani semua yang sulit menjadi mudah karena ada kuasa-Mu yang turut bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita akan bangkit berdiri. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku
segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Rabu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, segala aspek hidup mereka. Pengurapan-Mu yang baru setiap hari turun atas hidup mereka. Juga Tuhan Kau memberkati tangan-tangan mereka yang sudah memberi persembahan. Ya Tuhan, untuk pelayanan. Ya Tuhan, di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang, tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berikan hati yang murah hati untuk anak-anak-Mu ini yang menabur Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau balikan dengan buah kebenaran. Ya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.